Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paika Wijadana, mahasiswi Bimbingan Konseling angkatan tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi dari mata kuliah asesmen. Semoga bermanfaat. Materi pertama yaitu mengenai angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes, berupa rangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan konseling, seperti identitas pribadi konseli, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, atau informasi lainnya. Adapun fungsi angket, yang pertama, mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. 2. Untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, evaluasi program BK. Yang keempat, untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Kemudian kita lanjut kepada tujuan angket. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. D. Jenis-jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Yang kedua, angket terbuka. Yang ketiga, kombinasi angket terbuka dan angket tertutup. Yang keempat, angket langsung. Dan kelima, angket tidak langsung. Kemudian, materi kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face-to-face kepada konseli serta mengandung tujuan bimbingan. Percakapan dapat pula bersifat tidak langsung karena dilakukan kepada subjek atau responden yang mewakili seperti orang tua, guru, atau teman dekat. Adapun sifat wawancara yang lainnya yaitu insidental, bila mana dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. Manfaat dan kekurangan wawancara. Berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman diri konseli diantaranya adalah mengungkapkan langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu atau konseli, mengungkapkan struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi personal individu. Beberapa kekurangan wawancara yaitu tidak cukup efisien, karena penggunaan metode ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Cara mengatasi kelemahan ini dapat menggunakan pedoman wawancara yang interviewer yang terlatih. Adapun cara mengembangkan keterampilan wawancara dalam memahami individu, maka keterampilan wawancara ini menempati posisi penting. Oleh karena itu, pewawancara atau interviewer penting memiliki modal dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, pengetahuan interviewer yang luas dan mendalam mendukung tujuan wawancara. Kemudian materi ketiga yaitu observasi. Yang pertama, pengertian observasi itu sendiri. Observasi adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan. B. Tujuan dan manfaat informasi. Tujuan observasi yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Manfaat dari observasi adalah: yang pertama, hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi memberikan gambaran dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Yang keempat, dapat menjelaskan proses peristiwa berlangsung dan dapat menguji kualitas dan memperkirakan mengapa sesuatu terjadi dalam settingnya. Kemudian jenis-jenis observasi. Yang pertama, dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang diobservasi. Yang pertama, observasi partisipan. Yang kedua, observasi non-partisipan. Kemudian dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek diobservasi. Yang pertama, observasi naturalistik. Yang kedua, observasi eksperimental. Yang ketiga, khususnya bentuk observasi sistematis. Yang pertama, observasi naturalistik. Yang kedua, metode survei. Kemudian kita lanjut pada materi keempat yaitu sosiometri. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian sosiometri.
Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jenny. Yang kedua kita membahas adalah tujuan teknik sosiometri. Adapun tujuan dari teknik sosiometri adalah yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan kemudian jenis-jenis pengukuran sosiometri. Dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran sosiometri. Yang pertama A. Kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. B. Kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Kemudian kita membahas bentuk hubungan dalam sosiometri. Yang pertama, hubungan sosial segitiga. Yang kedua, hubungan sosial terpusat. Yang ketiga, hubungan sosial intim. Yang keempat, hubungan sosial berbentuk jala. Yang kelima, hubungan berbentuk rantai. Selanjutnya kita membahas materi kelima, yaitu biografi. Biografi sendiri secara etimologis merupakan metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh seorang lain. Adapun jenis-jenis metode biografi, yang pertama biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kedua, autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Autobiografi terbagi menjadi dua, yaitu autobiografi berstruktur dan autobiografi tidak berstruktur. Yang ketiga, yaitu buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang. Biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Yang keempat, case history. Case history sebenarnya merupakan penggunaan sumber biografi untuk keperluan analisis suatu gejala. Kemudian kita akan membahas materi ke-6, yaitu inventory. Pengertian inventory. Inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventory merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Adapun tujuan tes inventory adalah terbagi menjadi 3, yaitu klasifikasi, untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis dan industri deskripsi, penggambaran yang lebih intensif dari subjek prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. Kemudian fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Fungsi tes kepribadian itu sendiri adalah memahami individu dengan lebih baik dan memberikan perilaku paling sesuai bagi dirinya. Penjabaran dan pemanfaatan teks psikologis, penyeleksian kualitas individu, tingkah laku, dan kepribadian, pengembangan kepribadian individu. Adapun macam-macam tes inventory. Yang pertama, tes inventory kepribadian terbagi menjadi 2, yaitu MMPI atau Minnesota Personality Inventory. Yang kedua CPI, yaitu California Psychological Inventory. Kemudian tes inventory minat terbagi menjadi 2, yaitu SCII atau Strong Capable Interest Inventory. Yang kemudian JFIS atau Jackson Vocational Interest Survey. Kemudian tes inventory sendiri terbagi menjadi 2, yaitu Study of Value dan WFI. Selanjutnya kita beralih pada materi ke-7, yaitu aum umum. Aum umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa, mahasiswi, dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuannya yaitu memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi konseli. Adapun pengelompokan masalah dalam aum yaitu yang pertama jasmani dan kesehatan, yang kedua diri pribadi, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat ekonomi dan keuangan, yang kelima karir dan pekerjaan, yang keenam pendidikan dan pelajaran, yang ketujuh agama, nilai dan moral, yang kedelapan hubungan muda-mudi, yang kesembilan keadaan dan hubungan,
Yang ke-10, waktu senggang. Selanjutnya, kita beralih pada materi ke-8, yaitu AUM Belajar PTSDL. AUM PTSDL sendiri merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Dan oleh karena itu, settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, maka AUM PTSDL dipergunakan oleh guru untuk peserta didiknya. Adapun fungsi dari AUM PTSDL, yang pertama, membantu guru BK atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya untuk selanjutnya memberikan alternatif layanan, sehingga kendala peserta didik dalam menempuh tugas-tugas perkembangannya segera terjawabkan. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Adapun langkah pengadministrasiannya, yaitu yang pertama dengan merencanakan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengolahan hasil. Sekian rangkuman materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.